Ya, masih Viro di sini dan kali ini saya kedatangan paket baru. Apa isinya? Tapi sebelumnya saya melakukan fogging dulu untuk memberantas semua bakteri-bakteri dan virus-virus yang menempel ketika dalam perjalanan. Kalau sudah, mari kita unboxing. Dan ini kotaknya, terdapat tulisan Smart Lock. Kemudian kosong. Ya, kosong. Oke lah, kalau begitu mari kita buka. Dan pertama kali kita membuka, kita langsung disambut dengan buku petunjuk. Ada kotak lagi yang ternyata isinya lidah. Ya, itu adalah nama pemberian dari tukang-tukang di kampung saya, lidah pintu. Kemudian ada as handle, obeng plus, dan baut-baut. Terdapat juga baterai A3 4 biji, kunci manual, handle pintu bagian luar, dan handle pintu bagian dalam. Oke, kosong. Dan itulah barang-barang yang kita dapatkan dalam kotak smart lock ini, say. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan membahas kedua handle-nya ini dulu, say. Karena apa? Biar kalian tahu apa aja sih yang ada di kedua handle-nya ini. Soalnya di dalam buku petunjuknya saja, meskipun sudah berbahasa Indonesia, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik mana tombol modenya, letak tombol setting, tombol resetnya di mana, dan nama-nama panel lainnya, sehingga ketika ke tahap penyetingannya, teman-teman bisa tahu mana tombol yang harus digunakan. Kita mulai dari handle bagian luar. Pertama, ada sensor sidik jari. Lalu di atasnya ada LED notifikasi yang memiliki 4 warna: hijau, biru, pink, dan merah. Yang tentunya masing-masing warna memiliki arti berbeda-beda. Terdapat juga colokan port USB. Dan di ujung handle ada lubang untuk kunci manual. Itu dia, say. Sekarang kita lanjut ke handle pintu bagian dalam. Ini dia handle bagian dalam. Dan pertama kita mulai dari yang paling mencolok. Ya, itu adalah tombol mode. Kemudian di bawahnya ada sebuah lubang yang tentunya bukan lubang sembarang lubang, karena di dalamnya itu ada sebuah tombol yang digunakan untuk mereset dan untuk menyeting. Ya, itu dia penjelasan tentang kedua handle-nya ini, say. Sekarang kita lanjut ke tahap penyetingan. Oke, say. Untuk pemasangan di pintu itu sama saja ya, say, seperti kita memasang handle pintu pada umumnya. Setelah kalian membuat lubang-lubang di pintunya, pertama yang perlu kalian masukkan kabel dari handle luar. Nah, yang itu ya, say, kalian masukkan di dalam as handle ini, say.
Kalau sudah, barulah kalian pasang as handle-nya ini di handle bagian luar. Kalau sudah begitu, kalian perlu membuka casing dari handle pintu bagian dalam ini dulu, say. Caranya, buka baut obeng plus yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini dalemannya. Ada tempat baterai dan di atasnya itu ada colokan kabel yang terhubung dengan handle pintu bagian depan, say. Masukkan dulu kabelnya. Kemudian sambungkan soketnya. Lanjut pasang baterainya. Ketika baterai semuanya sudah terpasang, otomatis handle ini sudah aktif ya, say. Kita pasang lagi ke handle-nya. Handle pintu bagian dalam, cara kerjanya sama seperti handle pintu pada umumnya, say. Ketika kita menarik handle-nya, lidahnya itu juga ikut ketarik. Berbeda dengan handle pintu bagian luar, ketika handle-nya kita tarik, lidahnya itu tidak ikut ketarik. Maka dari itu, say, itulah fungsi dari sensor sidik jarinya. Pertama kali kalian mengaktifkan smart lock ini dan belum melakukan penyetingan, fingerprintnya ini bisa membaca semua sidik jari kalian, say. Makanya kita harus mendaftarkan sidik jari kita dulu, say, supaya kinerja dari smart lock ini benar-benar privasi sehingga orang lain tidak bisa mengaksesnya, say. Ya, untuk mendaftarkan sidik jari kalian hanya memerlukan jarum kecil atau juga kalian bisa menggunakan jarum untuk kartu SIM HP kalian, say. Pokoknya yang penting bisa masuk ke dalam lubang setting. Oke, masukkan jarumnya. Tekan dengan cara ditahan. Kemudian perhatikan lampu notifikasinya. Kalau lampu birunya sudah berkedip, masukkan sidik jari kalian sebanyak 5 kali sampai lampu hijaunya terus menyala. Dan sukses. Nah, untuk fingerprintnya ini bisa menampung 30 jenis sidik jari yang berbeda. Dan untuk 3 sidik jari yang pertama itu bertindak sebagai sidik jari admin. Oke, mari kita coba. Dan mantap, bekerja dengan baik dan mantap, bekerja dengan baik dan otomatis terkunci dalam waktu 3 detik setelah dibuka. Handle pintu ini bisa dinonaktifkan loh. Artinya dia bisa menjadi seperti handle pintu pada umumnya. Tanpa sidik jari kita bisa langsung membuka pintunya. Tinggal kita tekan tombol modenya sampai lampu pink dan biru berkedip secara bergantian. Nanti lampu hijaunya akan menyala dan sukses. Ya, handle pintunya sudah menjadi handle pintu biasa. Dan kalau kalian ingin mengaktifkannya kembali, kalian cukup meletakkan sidik jari siapapun yang sudah terregister atau yang sudah kalian daftarkan. Ya, sudah berwarna biru dan smart lock ini sudah aktif kembali. Seperti kalian lihat,
handle pintunya itu sudah tidak membuka ya say. Untuk membukanya kembali, tinggal letakkan sidik jari dan handle-nya sudah bisa membuka. Nah, yang terakhir, gimana nih kalau kita sudah sebulan gak makan-makan say? Kalau saya, pasti yang pertama saya jual smart lock ini say. Pastinya kalau kita ingin menjualnya, kita harus mengembalikan smart lock ini sama seperti waktu kita baru beli say. Pokoknya kita harus menghapus semua sidik jari yang pernah terdaftar di smart lock ini say. Gimana caranya? Kalian hanya perlu menekan tombol setting, masukkan jarum kecil, tahan sampai 9 detik, nanti lampu biru akan berkedip dan berubah menjadi lampu merah. Kemudian berubah lagi menjadi lampu hijau dan sukses. Smart lock-nya menjadi baru lagi. Seperti pada waktu kita beli pertama, fingerprint-nya ini bisa membaca semua sidik jari lagi say. Nah, sekarang bagaimana kalau baterainya ini habis say? Sebagai contoh, saya keluarkan dulu baterainya. Kalau baterainya habis, kita tidak bisa menggunakan smart lock ini say. Tapi kalian jangan khawatir, karena dari pabriknya sendiri sudah menyediakan dua opsi say. Opsi yang pertama, bisa gunakan anak kunci yang terletak di bawah handle bagian luar say. Tinggal kalian masukkan dan putar ke kanan. Kemudian putar ke kiri untuk menguncinya kembali. Oke, sekarang kita ke opsi yang kedua. Siapkan power bank, colokkan di handle bagian luar, letakkan sidik jari kalian, dan sukses. Begitulah cara kita menyeting smart lock ini say. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tahu harganya dan ingin membelinya, silahkan cek di kolom deskripsi. Sampai berjumpa di video selanjutnya.